Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mata kuliah Metode Istinbat Hukum Islam tentang dilalah versi Syafi'iyah dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Zainal Azwar, MAG. Kami adalah kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Muhammad Naufal, NIM 1913010100, Febri Ad-Daha, NIM 1913010101, Susilawati, NIM 1913010130, Fajriya Azra, NIM 1913010141. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, dilalah terbagi menjadi 2 macam, yaitu dilalah mantuk dan dilalah mafhum. Dilalah mantuk adalah petunjuk hukum yang terdapat dalam susunan lafaznya dan dalam ucapan lahir lafaznya. Sedangkan dilalah mafhum adalah petunjuk hukum yang terdapat dalam susunan lafaznya tetapi tidak disebutkan dalam ucapan lahir lafaznya. Secara garis besar, dilalah mafhum terbagi menjadi 2 yaitu mantuk sarih dan mantuk ghairu sarih. Sedangkan dilalah mafhum juga dapat dibedakan menjadi 2 yaitu mafhum muwafadah dan mafhum mukhalafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fajri Azra, NIM 1913010141. Baiklah, saya akan mencoba membacakan materi yang pertama, yaitu tentang dilalah mantuk. Dilalah mantuk ialah petunjuk lafaz kepada arti yang disebutkan oleh lafaz itu sendiri. Definisi ini mengandung pengertian bahwa apabila kita memahami sesuatu hukum dari apa yang langsung tersurat dari lafaz itu, maka disebut pemahaman secara mantuk. Contohnya terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23, yang berarti, diharamkan atas kamu mengawini anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Ayat ini menurut mantuknya menunjukkan haramnya menikahi anak tiri yang berada di bawah asuhan suami dari istri yang telah digauli. Apa yang ditunjuk di sini memang jelas terbaca dalam apa yang tersurat dari ayat tersebut. Penunjukannya begitu jelas dan tidak memerlukan penjelasan di balik yang tersurat itu. Selanjutnya, dilalah mantuk terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu dilalah mantuk syari dan mantuk ghairu syari. Baik, yang pertama, mantuk syari. Mantuk syari ialah makna yang secara tegas ditunjukkan oleh suatu lafal sesuai dengan penciptaannya baik secara penuh atau berupa sebagiannya. Yang kedua yaitu mantuk ghairu syari. Mantuk ghairu syari adalah petunjuk lafaz sesuai dengan kelaziman yang berlaku. Selanjutnya, mantuk ghairu syari terbagi ke dalam 2 macam, yaitu yang pertama, penunjukannya itu dimaksud oleh pembicara. Terbagi lagi menjadi 2 macam. Yang pertama, dilalah iqtida. Di kalangan ulama Hanafiyah dikenal dengan iqtida al-nas. Pembagian yang kedua, dilalah ima, yaitu penyertaan sifat dengan hukum dalam bentuk seandainya sifat itu bukan yang menjadi ilat untuk hukum tersebut, maka penyertaan tersebut tidak ada artinya. Pembagian mantuk syari yang kedua, yaitu penunjukannya itu tidak dimaksud oleh pembicara, hanya terbatas pada suatu bentuk yang disebut dilalah isyarah. Di kalangan ulama Hanafiyah dikenal dengan dilalah isyarah
Al-Nas. Baiklah, saya Muhammad Naufal, NIM 1913010100 akan membicarakan materi tentang dilalah, mafhum, dan pembagiannya. Mafhum adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafal tetapi bukan dari ucapan lafal itu sendiri. Dalam referensi lain disebutkan dilalah mafhum adalah penunjukan lafaz yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebutkan atau tidak berlakunya hukum yang disebutkan. Atau dalam definisi lain yang lebih sederhana dapat dikatakan dilalah mafhum adalah apa yang dapat dipahami dari lafaz bukan menurut yang dibicarakan. Pembagian dilalah mafhum. 1. Mafhum muwafaqah, yaitu pengertian yang dipahami sesuatu menurut ucapan lafaz yang disebutkan, berlakunya hukum yang disebutkan pada apa yang tidak disebutkan. Mafhum dalam bentuk ini disebut dengan mafhum kesamaan. Dilalah mafhum muwafaqah terbagi dua, yaitu fahwal kitab, yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Kedua, lahnal kitab, yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan. Yang kedua, mafhum mukhalafah, yaitu pengertian yang dipahami berbeda dari ucapan, baik dalam istinbat atau menetapkan maupun nafi menidakkan tidak berlakunya hukum yang disebutkan pada apa yang tidak disebutkan. Karenanya, hal yang dipahami selalu kebalikannya dari bunyi lafal yang diucapkan. Dilalah mafhum mukhalafah terbagi atas 5. Yang pertama, mafhum mukhalafah wasat, yaitu menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan, maskut anhu dari hukum yang disebutkan, mantuk bih dengan memakai sesuatu sifat. Kedua, mafhum mukhalafah gayah atau batas, ialah penunjukan satu lafaz yang pada lafaz itu ada hukum yang dibatasi dengan limit waktu untuk tidak berlakunya hukum tersebut bila limit waktu sudah berlalu. Yang ketiga, mafhum mukhalafah syarat, yaitu menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan, maskut anhu dari hukum yang disebutkan, mantuk bih dengan memakai sesuatu syarat. Yang keempat, mafhum mukhalafah adad, yaitu menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan dari hukum yang disebutkan dengan memakai bilangan tertentu. Yang kelima, mafhum mukhalafah laqab, yaitu menetapkan lawan hukum bagi yang tidak disebutkan, maskut anhu dari hukum yang disebutkan, mantuk bih dengan memakai isim al-alam, isim al-was, dan isim al-jins. Perkenalkan, nama saya Febri Adaha, NIM 1913010101. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Ulama yang membolehkan berhujah dengan mafhum mukhalafah mengemukakan beberapa syarat dalam menggunakannya, yaitu mafhum mukhalafah tidak bertentangan dengan dalil mantuk atau mafhum muwafaqah, karena keduanya lebih kuat untuk digunakan dalam istidlal. Dan apabila mafhum mukhalafah berlawanan dengan qiyas jali, maka didahulukan qiyas jali. Namun bila bertentangan dengan qiyas kafi, maka mafhum mukhalafah yang didahulukan. Hukum yang tersebut dalam nas tidak ditunjukkan untuk sekedar merangsang keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu. Misalnya, pada Quran surat An-Nahl ayat 14 yang artinya supaya mereka makan pada daging yang empuk-empuk. Daging yang empuk pada ayat ini tidaklah berarti kita tidak boleh memakan daging yang tidak empuk. Ayat ini hanyalah untuk merangsang dalam berusaha mendapatkannya dan tidak mempunyai maksud apa di balik itu. Hukum yang terdapat dalam nas tidak merupakan jawaban atas pertanyaan yang menyangkut hukum khusus yang berlaku waktu itu. Dalil mantuknya yang tersurat disebutkan secara terpisah. Seandainya tidak terpisah dan disebutkan sebagai rangkaian bagi dalil lain, maka tidak diambil mafhum mukhalafahnya. Mantuk bukanlah dalam bentuk hal-hal yang biasa berlaku. Bila mantuk membicarakan
hukum atas sesuatu yang menurut lazimnya berlaku, maka tidak dapat diambil mafhum mukhalafahnya. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah, yang pertama, dilalah mantuk terbagi dalam dua kategori, yaitu mantuk sariyah dan mantuk ghairu sariyah. Mantuk sarih dalam petunjuk yang secara tegas disebutkan oleh lafal itu sendiri, sedangkan mantuk ghairu sariyah adalah petunjuk hukum sesuai dengan kelaziman berlaku yang disebutkan pada lafal itu sendiri. Yang kedua, dilalah mafhum terbagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafadah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafadah adalah pengertian yang dipahami sesuai dengan ucapan lahir lafaznya. Bagian dari mafhum muwafadah adalah fahwal kitab, yang berarti hukum yang tidak disebutkan pada lafaz lebih utama daripada hukum yang disebutkan pada lafaz. Dan laknal kitab, yang berarti persamaan hukum antara yang tidak disebutkan dan yang disebutkan lafaznya. Sedangkan mafhum mukhalafah adalah petunjuk hukum yang dipahami berbeda dari ucapan, baik dalam menetapkan maupun meniadakan. Namun mafhum mukhalafah terbagi menjadi 5 macam, yaitu mafhum mukhalafah wasat, mafhum mukhalafah ghayah, mafhum mukhalafah syarat, mafhum mukhalafah a'dad, dan mafhum mukhalafah laqab. Baiklah, itu presentasi dari kami. Kalau ada janggalnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sebagai perwakilan dari anggota kelompok mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.